Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai Trans Semarang. Kelompok kami beranggotakan 6 mahasiswa. Yang pertama adalah Muhammad Socha Jiwangga Nurtama dengan NPM 170350-111. Kelompok kami yang kedua yaitu Mas Ngabei David Johan dengan NPM 17.035.01.0061. Kelompok 3 yaitu Marcelino Luis Fernando dengan NPM 180.350.133. Kelompok keempat kami yaitu Aldila Maulidia Alfi Rohmah dengan NPM 180.350.143. Kelompok kami yang kelima yaitu Nadifa Rizkina Anwar Saleh dengan NPM 180.350.158. Dan kelompok kami yang terakhir yaitu Armilia Sri Bintari dengan NPM 180.350.180. Pengertian Trans Semarang. Trans Semarang sering disebut dengan BRT atau BRT Trans Semarang sebagai istilah populernya, adalah sistem transportasi bus raya terpadu di Jawa Tengah yang beroperasi di kota dan sebagian Kabupaten Semarang. Layanan ini dioperasikan guna mengurangi kemacetan di Kota Semarang, serta untuk mengakomodir para pengelaju menuju pusat kota dan destinasi wisata yang ada di Kota Semarang. Hal ini yang membedakan Trans Semarang dengan layanan bus kota lainnya adalah armada berpintu tinggi sehingga pengguna jasa menggunakan halte khusus. Trans Semarang merupakan salah satu layanan transportasi umum yang disediakan oleh pemerintah Kota Semarang dan banyak digunakan oleh warga Kota Semarang dan sekitarnya dalam bepergian dikarenakan tarif yang relatif terjangkau, ketepatan waktu, serta armadanya yang telah berpendingin udara. Trans Semarang beroperasi rata-rata dari pukul 5.30 hingga 17.40 waktu Indonesia bagian Barat. Berikutnya merupakan sejarah umum Trans Semarang itu sendiri. Wacana pengoperasian Trans Semarang dipaparkan oleh Dishub Kota Semarang pada 22 Desember 2008 dengan pembentukan konsorium dan uji coba Koridor 1 pada tanggal 2 Mei 2009 bertepatan dengan Hari Jadi Kota Semarang yang ke-462. Pengoperasian penuh dimulai pada tanggal 18 September 2009 dengan dibentuknya konsorium PT Trans Semarang atau dari Perum Damri, PU Minas, dan PU Rata Kencana, dan sistem sewa aset bus antara pemerintah Kota Semarang dengan konsorium. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2010, Trans Semarang dikelola sebagai bagian dari BLU UPTD Terminal Mangkang hingga 25 Agustus 2016, di mana berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Terminal Mangkang yang merupakan terminal tipe A menjadi kewenangan pemerintah pusat sehingga pengelola Trans Semarang dilaksanakan oleh BLU BRT Kota Semarang hingga 3 Januari 2017 dengan penetapan BLU BRT Kota Semarang menjadi BLU UPTD Trans Semarang dengan keluarnya Peraturan Wali Kota Nomor 116 Tahun 2016 pada tanggal 16 Desember 2016. Dalam sejarah pengoperasiannya, pernah terjadi perubahan pada jam operasional, yaitu dari jam 6 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat menjadi pukul 5.30 hingga 17.40 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk tarifnya sendiri dikenakan bagi pelajar sebesar 2.000 hingga sekarang menjadi Rp1.000, serta diadakan jam layanan khusus pelajar, di mana bus tersebut dikhususkan bagi para pelajar di tingkat sekolah. Namun, per tanggal 14 Juli 2017, fasilitas ini dihapus untuk optimalisasi layanan BRT, dan BRT khusus pelajar cenderung sepi. Yang pertama, Koridor 1
yaitu halte Terminal Mangkang. Koridor 1 diuji cobakan mulai tanggal 2 Mei 2009 hingga 4 Mei 2009, serta pengoperasiannya penuh pada tanggal 18 September 2009. Sebelumnya terjadi penundaan dari tanggal 20 Mei 2009 dikarenakan permasalahan STNK dan konsorium. Dengan trayek Terminal Mangkang, hingga Terminal Panggaron. Menggunakan 20 armada bus berukuran besar, bus ini mengalami satu kali revitalisasi pada awal tahun 2017 dengan bus berukuran besar bantuan Kemenhub anggaran 2016. Armada ini dioperasikan oleh PT 99 Cahaya. Koridor kedua yaitu halte Terminal Terboyo. Koridor 2 diresmikan pada Senin 1 Oktober 2012 oleh PLT Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi di halaman Balai Kota Semarang, Jalan Pemuda. Koridor ini menggunakan bus berukuran medium untuk melayani penumpang dari Terminal Cisemut, Ungaran sampai dengan Terminal Terboyo, Semarang. Bus ini mengalami revitalisasi armada 2 kali pada awal tahun 2018 dengan bus yang sama seperti Koridor 6 serta 2019 dengan bus baru. Armada ini dioperasikan oleh PT Surya Setia Kusuma Semarang. Lalu yang selanjutnya, koridor 3, yaitu halte Elizabeth. Koridor 3 mulai beroperasi semenjak 1 November 2014 dan diresmikan penggunaannya oleh Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, pada tanggal 5 November 2014. Mundur dari rencana awal pada bulan Oktober 2013 menggunakan bus berukuran medium seperti koridor 2 dan 4. Armada ini adalah armada kedua yang diberikan tambahan penunjuk rute berupa LED eksterior. Koridor ini melayani rute Pelabuhan Tanjung Emas ke ujung Elizabeth yang mana dibagi menjadi dua, yaitu 3A dan 3B. Keunikan dari koridor ini, sesampainya di halte Elizabeth, bus langsung meneruskan perjalanannya hingga pelabuhan. Berbeda dengan layanan koridor lainnya, di mana setelah mencapai titik terminal bus akan istirahat dan melakukan pergantian kru. Mengingat rute koridor 3 tergolong koridor dengan jarak menengah, yaitu dan terpendek sebelum koridor 7 dan Bandara Malam dioperasikan. Armada ini dioperasikan oleh PT Mekar Flamboyan Sendang Mulyo Jaya dan telah mengalami revitalisasi, khususnya pada tahun 2020 dengan armada baru. Lalu ada koridor 4, yaitu halte BSB City. Koridor 4 diresmikan terlebih dahulu pada tanggal 2 Desember 2013 dengan trayek terminal Canggiran hingga bandara dan memutar di Karangayu. Pada awal peluncuran, koridor ini menggunakan armada bus berukuran besar. Namun atas masukan dari berbagai pihak, armada koridor ini diganti dengan bus berukuran medium. Koridor ini juga pada awal rencana hanya sampai Bandara Ahmad Yani. Jika tidak ada penumpang yang ingin menuju bandara maupun tidak ada laporan adanya penumpang di halte bandara, armada hanya memutar di Karangayu. Namun dengan berbagai pertimbangan, mulai 1 Agustus 2014, jalur koridor ini diperpanjang sampai stasiun Tawang. Armada ini dioperasikan oleh PT Matra Semar dan telah mengalami revitalisasi, khususnya pada tahun 2020 dengan armada baru. Selanjutnya, koridor 5. Di Simpang 5, koridor 5 diluncurkan pada tanggal
1 Maret 2017 di halaman Widya Puraya Rektorat Kampus Tembalang, Universitas Diponegoro. Menggunakan bus berukuran sedang, Dishub menyediakan 14 armada bus dan 2 armada cadangan di masing-masing koridor. Koridor 5 merupakan koridor terpanjang pada saat peluncuran dengan trayek dari Meteseh, Tembalang hingga PRPP dan menggunakan armada bantuan Kemenhub anggaran 2016. Armada yang sama seperti Trans Jogja. Armada koridor 5 dioperasikan oleh PT 99 Cahaya ditambah 1 koridor khusus. Koridor bandara yang beroperasi pada 6 Oktober 2018 dioperasikan langsung oleh PLU Trans Semarang. Selanjutnya koridor 6 di halte Tembalang. Koridor 6 diluncurkan pada tanggal 31 Maret 2017 di halaman Widya Puraya Rektorat Kampus Tembalang Universitas Diponegoro. Menggunakan bus berukuran sedang. Dishub menyediakan 14 armada bus dan 2 armada cadangan di masing-masing koridor. Koridor 6 beroperasi dengan trayek Universitas Diponegoro hingga Universitas Negeri Semarang melalui Elizabeth. Koridor 6 merupakan satu-satunya koridor Trans Semarang yang tidak melewati halte Pemuda Balai Kota sebagai sentral hub-nya. Armada koridor 6 dioperasikan oleh PT Cakra Mega Transport. Selanjutnya adalah koridor 7, yaitu halte Pemuda. Koridor 7 Trans Semarang adalah koridor Trans Semarang yang beroperasi dengan trayek Terboyo, Genuk, sampai halte Pemuda Balai Kota, Semarang Tengah. Koridor 7 diluncurkan pada tanggal 24 Mei 2018 di Balai Kota Semarang. Koridor ini merupakan koridor loop kedua setelah koridor 3 dengan memutar di Tugu Muda. Armada ini dioperasikan oleh PT Cakra Mega Transport. Selanjutnya yaitu koridor 8, yaitu halte terminal Cangkiran. Koridor 8 Trans Semarang adalah koridor Trans Semarang yang beroperasi dengan trayek Simpang 5, Semarang Tengah sampai terminal Cangkiran, Maijen. Tipe bus yang digunakan di koridor 8 adalah bus medium Isuzu NGR 71. Koridor 8 diluncurkan pada tanggal 6 Desember 2019 di Waduk Jatibarang, Kota Semarang, bersamaan dengan 2 koridor penumpang. Koridor 8 menggunakan bus berukuran sedang. Semua armada koridor 8 menggunakan armada produksi karoseri Gunung Mas. Koridor 8 merupakan satu-satunya koridor Trans Semarang yang tidak melewati Imam Bonjol, melainkan melewati Jalan Indraprasta, dan 1 dari 2 koridor tidak melewati Balai Kota pada arah menuju barat. Dalam hal ini menuju Terminal Cangkiran. Selain koridor barat, koridor Bandara Malam menuju Bandara. Armada koridor 8 dioperasikan oleh PT Mekar Flamboyan Sendang Ulyo Jaya. Selanjutnya adalah diagram lalu lintas koridor Trans Semarang. Di sini dapat terlihat jalur lalu lintas dari bus yang bersekitar Kota Semarang. Selanjutnya, yaitu tiket dan tarif. Trans Semarang menerima 2 metode pembayaran, yaitu tunai dan non-tunai. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 54 Tahun 2019, untuk tarif seharga Rp1.000 diperbolehkan untuk kelompok pelajar, mahasiswa di bawah 6 tahun, pengguna KIA, lansia, dan veteran. Untuk tarif seharga Rp3.500 diperbolehkan untuk umum. Catatan,
Tarif ini berlaku baik transaksi tunai maupun non-tunai. Untuk perpindahan ke Transjateng maupun sebaliknya, dikenakan tarif baru. Tarif tersebut merupakan tarif yang disubsidi pemerintah Kota Semarang dari harga non-subsidi per koridor yang berkisar antara 5 sampai Rp10.000. Trans Semarang menerima dan mengampanyekan transaksi non-tunai, yaitu dalam hal ini melalui kartu elektronik atau IKAT, Linkaja, OVO, dan GoPay. Selanjutnya, fasilitas halte. Trans Semarang menerapkan 3 jenis halte. Yang pertama, halte permanen, portabel, dan serta rambu. Untuk halte permanen, disediakan fasilitas berupa tempat duduk, jendela, tempat sampah, dan biasanya terdapat ram untuk membantu penyandang disabilitas. Untuk halte portabel, disediakan fasilitas yang sama dengan halte permanen, namun tanpa ram, atau kecuali beberapa dan jendela. Kemudian, rambu BRT hanya menyediakan lokasi di mana calon pengguna jasa dapat menaiki armada. Selanjutnya, jenis halte. Yang pertama, halte permanen di Simpang 5. Kemudian halte portabel di GSG UNES. Dan yang ketiga, halte rambu di Jatibarang. Selanjutnya, halte transit. Halte transit Trans Semarang adalah halte yang khusus diperuntukkan bagi para penumpang yang ingin berpindah koridor atau bus. Penumpang tidak perlu membayar lagi jika ingin berganti bus atau koridor. Tabel di bawah ini hanyalah cuplikan dari beberapa halte transit yang tersedia. Tidak termasuk halte yang melayani transit antara satu koridor utama dengan koridor pengumpan. Untuk jadwal awal keberangkatan dan akhir keberangkatan, untuk awal keberangkatan biasanya hari Senin sampai Sabtu pukul 5.30 WIB. Dan khusus koridor 8 dimulai 5.15 dan jika hari libur nasional pukul 5.45. Dan untuk hari besar lainnya menyesuaikan. Untuk akhir keberangkatan, koridor 1 terdapat di Terminal Pengaron dan Terminal Mangkang. Untuk koridor 2, Terminal Terboyo, Terminal Cisemut, dan koridor ketiga di Pelabuhan 3A dan 3B. Untuk koridor 4 terdapat di Terminal Cangkeringan, Stasiun Tawang. Untuk koridor 5 di Meteseh dan Marina. Untuk koridor 6 RS Nasional di Ponorogo, Universitas Negeri Semarang, dan untuk koridor 7 di Terboyo. Untuk koridor 8 Terminal Cangkeringan, Pengumpan 1 Ngalian, Pengumpan 2 Bagetayu, Pengumpan 4 Terminal Gunung Pati, atau pemberangkatan armada terakhir dari halte Pemuda Balai Kota. Selanjutnya, fasilitas armada. Setiap bus di koridor dilengkapi dengan GPS, pendingin udara, hiburan berupa radio, serta papan informasi koridor dan tujuan, baik elektrik maupun papan manual. Pintu bus di koridor 1, 5, 7, dan bandara, serta beberapa armada dari koridor 2, 4, dan 6 menggunakan sistem pintu geser di sisi kiri. Di armada koridor 1 terdapat pintu geser di sisi kanan. Sementara di koridor 2, 3, 4, 6, dan 8 menggunakan sistem pintu lipat atau kupu-kupu di sisi kiri, serta memiliki bunyi indikasi pintu terbuka yang hanya di beberapa armada. Semua pengaturan terdapat pada dashboard pramudi. Untuk mikrobus koridor pengumpan menggunakan pintu manual. Semua armada menggunakan bahan bakar diesel maupun
bahan bakar gas yang dapat diganti dalam perjalanan. Selanjutnya, spesifikasi armada. Pada koridor 1 menggunakan armada bus besar Hino RK8 R260 warna biru dengan bodi produksi karoseri Laksana yang didapat dari bantuan Dishub 2016. Untuk koridor 2 menggunakan bus medium Mitsubishi FE84 GBC warna merah, bodi produksi karoseri Laksana dan New Armada. Selanjutnya di koridor 3 bus medium Isuzu NQR 71 4700 cc warna merah dengan bodi produksi karoseri Gunung Mas dan beberapa Mitsubishi FE84 GBC warna merah dengan produksi karoseri New Armada. Lalu di koridor 4 menggunakan bus medium Mitsubishi FE84 GBC warna merah dengan bodi produksi karoseri New Armada dan beberapa Hino FB 130 dengan bodi produksi karoseri Restu Ibu Pusaka. Selanjutnya, di koridor 5 menggunakan bus medium Isuzu NQR 71 4700 cc warna biru dengan bodi produksi karoseri Laksana dan karoseri Tentrem yang didapat dari bantuan Dishub 2016 dan 2019. Di koridor 6 terdapat bus medium Mitsubishi FE84 GBC warna merah dengan bodi produksi karoseri New Armada dan satu armada Isuzu NQR 71 4700 cc warna biru produksi karoseri Laksana bantuan Dishub 2016. Spesifikasi armada koridor 7, bus medium Isuzu NQR 714-700 cc biru dan Hino FB 130 merah atau bodi produksi karoseri Laksana atau bantuan Dishub 2016. Koridor 8, bus medium Isuzu NQR 71 4700 cc merah atau bodi produksi karoseri Gunung Mas. Koridor pengumpan Trans Semarang atau dipopulerkan dengan istilah feeder adalah layanan yang dioperasikan oleh BLU PTD Trans Semarang di wilayah Kota Semarang sebagai pengumpan ke layanan BRT di koridor utama. Pengoperasian koridor ini ditunjukkan untuk mengangkut penumpang di daerah pemukiman maupun daerah lain yang tidak dapat dilalui oleh layanan bus. Sehingga koridor ini dioperasikan dengan armada mikrobus. Semua koridor pengumpan terintegrasi dengan koridor utama di beberapa halte tertentu. Semua armada dilengkapi dengan pendingin udara, tempat mengisi daya menggunakan USB, dan berbahan bakar gas atau BBG. Halte pengumpan dapat terdiri dari halte khusus pengumpan, rambu BRT, maupun mengikuti halte yang sudah ada. Spesifikasi armada pengumpan. Koridor pengumpan 1, bus mikrobus Isuzu NLR 55 BLX GMIC Gunung Mas dikelola oleh PT Mantrasmar. Koridor pengumpan 2, bus mikrobus Isuzu NLR 55 BLX GMIC Gunung Mas dikelola oleh PT Parama Badra Perkasa. Spesifikasi armada pengumpan untuk koridor pengumpan 3, bus mikrobus Isuzu NLR 55 BLX Prona Estate New Armada dikelola oleh PT Semarang Pesona Semesta. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.